Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajudin Mansur. Kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran kelas 9 terkait grafik fungsi kuadrat, yaitu hubungan nilai koefisien A, B, dan nilai C atau konstanta serta nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. A di sini adalah koefisien dari variabel berpangkat 2, B adalah koefisien dari variabel, dan C itu adalah bilangan tetap atau konstanta. Jadi hubungannya itu yang pertama, nilai A menentukan grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi nilai A di sini dia menentukan bahwa grafiknya itu dia terbuka ke atas atau ke bawah. Jika A lebih besar daripada 0 atau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas jika A lebih besar daripada 0. Jadi ini jika A dia lebih besar daripada 0. Dia 1, 2, 3 dan seterusnya, maka grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, jika A lebih kecil daripada 0, jadi dia negatif, A-nya negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 1/2, maka grafiknya dia terbuka ke bawah. Jadi dia akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya itu negatif atau lebih kecil daripada 0. Jika A sama dengan 0, maka dia bukan persamaan atau fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya yang kedua, nilai B bersama dengan A menentukan letak sumbu simetri grafik. Ingat, sumbu simetri itu adalah garis tengah yang membagi grafik sama besar. Yang pertama, tanda koefisien B sama dengan tanda koefisien A. Jadi tanda koefisien A dan B sama di sini. Jadi ketika dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka sumbu simetri grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika ini adalah sumbu Y, dan persamaan kuadrat itu tanda koefisien A dan B sama, maka sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Jadi jika ini adalah sumbu simetrinya, maka sumbu simetrinya ini dia terletak di sebelah kiri sumbu Y jika A, tanda koefisien A dan tanda koefisien B sama. Yang kedua, tanda koefisien B berbeda dengan tanda koefisien A, maka sumbu simetri grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Seperti ini. Maka dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan. Yang ketiga, B sama dengan 0, maka sumbu simetri grafik tepat berada pada sumbu Y. Oke, ini sumbu Y, maka grafiknya itu jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada tepat pada sumbu Y. Oke. Yang ketiga, nilai C menentukan grafik memotong sumbu Y di titik sesuai dengan nilai C. Jadi nilai C dia menentukan grafiknya memotong sumbu Y di titik mana. Jadi, misalnya ada fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat fx sama dengan, jadi fx sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 5x, kemudian ditambah dengan 1. Nilai C-nya ini yaitu 1, dia menentukan bahwa grafiknya itu memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi dia memotong di 0,1. Jadi dia memotong di 0,1, dia nanti terpotong di sini. Ini semisalnya saja ya. Ini dia kan seperti ini, dia memotong di 0,1. Oke, yang keempat, nilai D yaitu B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Dia menentukan yang pertama, jika D-nya yaitu hasil dari B pangkat 2 dikurang 4AC lebih besar daripada 0 atau positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi grafiknya akan memotong sumbu X, jika ini sumbu X, dia akan memotong di 2 titik.
1, 2. Oke. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau hanya menyinggung sumbu X. Jadi X-nya ini adalah sumbu X-nya, maka grafiknya itu hanya akan memotong di satu titik atau hanya akan menyinggung sumbu X seperti ini. Yang ketiga, jika D lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Jadi jika ini sumbu X, maka grafiknya itu tidak memotong atau tidak menyentuh dari sumbu X, entah itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oke, kita masuk di contoh soal. Contoh soalnya itu yang pertama, manakah pernyataan berikut yang benar terkait fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6. Yang pertama, dia terbuka ke bawah. Yang kedua, memotong sumbu X di dua titik. Yang ketiga, berada di bawah sumbu X. Yang keempat, sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kita diminta untuk menentukan mana yang pernyataan yang benar terkait fungsi kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6. Yang pertama, kita perhatikan bahwa nilai A adalah 2, jadi B adalah min 3, C-nya adalah 6. Sementara untuk nilai D, yaitu B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, B pangkat 2, jadi min 3 pangkat 2 dikurangi dengan 4 kali A-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah 6. Oke, min 3 pangkat 2 9 dikurangi dengan 4 kali 2 8 kali 6 48, jadi 9 kurang 48 min 39. Jadi ini min 39, jadi D-nya di sini dia lebih kecil daripada 0. Maka nanti grafiknya itu tidak memotong atau menyentuh sumbu X. Dari sini kita bisa melihat bahwa A-nya di sini dia lebih besar daripada 0 atau positif. Jadi A lebih besar daripada 0 atau positif, maka grafiknya nanti terbuka ke atas. Jadi grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, tanda koefisien A dan tanda koefisien berbeda. Di mana A di sini positif, kemudian B-nya di sini negatif. Karena berbeda, maka sumbu simetri grafik terletak di sebelah kanan sumbu Y. Jadi dia nanti terletak sebelah kanan sumbu Y. Yang ketiga, C sama dengan 6. C sama dengan 6, sehingga grafik memotong sumbu Y pada koordinat 0,6. Selanjutnya, D lebih kecil daripada 0, sehingga grafik tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Jadi jika kita misalnya sketsa gambarnya, dia nanti akan seperti ini. Dia terbuka ke atas. Yang pertama, dia terbuka ke atas, kemudian dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, memotong di sumbu Y. Oke, jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Ini sumbu simetrinya, dia terletak di sebelah kanan jadi sumbu Y, kemudian dia tidak menyentuh ataupun menyinggung sumbu X, kemudian dia memotong sumbu Y di koordinat 0,6. Oke, jadi pernyataan yang pertama, dia terbuka ke bawah, ini tidak benar. Yang kedua, memotong sumbu X di dua titik, ini juga tidak benar, karena dia tidak memotong sama sekali sumbu X. Yang ketiga, berada di bawah sumbu X, berada di bawah sumbu X, ini juga salah. Dan terakhir, sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y, jadi sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y, ini adalah pernyataan yang benar. Jadi di sini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di contoh soal selanjutnya. Ya, nomor 2, gambarlah sketsa grafik untuk persamaan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3. Jadi kita disuruh untuk mensketsa. Yang pertama, kita tentukan nilai A. A di sini adalah 1, B adalah 2, kemudian C-nya adalah min 3. Sementara D, B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, jadi B pangkat 2, nilai B di pangkat 2 kan, 2 pangkat 2 4, kemudian min 4 kali 1 kali min 3, min 4 kali 1 min 4 kali min 3, hasilnya adalah positif 12, jadi 4 tambah 12 hasilnya adalah 16. Karena D lebih besar daripada 0, jadi D nya itu lebih besar pada 0 atau dia positif. Dia positif. Oke, sorry.
Oke, D, oke, D-nya lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kita lanjutkan. Kita bersihkan dulu. Kesimpulannya yang pertama, karena A lebih besar daripada 0, A tadi dia lebih besar daripada 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi grafiknya nanti terbuka ke atas. Yang kedua, tanda koefisien A dan tanda koefisien B sama. Jadi di sini A dan B sama-sama positif. Maka sumbu simetri grafik terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jadi dia berada nanti di sebelah kiri sumbu Y. Tadi yang pertama terbuka ke atas, kemudian sumbu simetrinya berada di sebelah kiri. Yang ketiga, C sama dengan min 3. Maka nanti grafiknya memotong sumbu Y di koordinat 0, min 3. Sehingga jika kita sketsa nanti, yang pertama dia terbuka ke atas, kemudian sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y, kemudian memotong sumbu Y di koordinat 0, min 3. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Dia terbuka ke atas, sumbu simetrinya berada di sebelah kiri. Jadi ini sebelah kiri dari sumbu Y, kemudian memotong sumbu Y di koordinat 0, min 3. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, tentukan nilai P pada persamaan fx sama dengan px pangkat 2 tambah 3x tambah 1 agar grafik fungsi tepat menyinggung sumbu X. Jadi dia tepat menyinggung sumbu X. Artinya D-nya itu harus sama dengan 0. Jadi kita gunakan ini bahwa hubungan antara diskriminan dengan menyinggung tidaknya atau memotong tidaknya dengan sumbu X. Oke, pertama kita tentukan dulu nilai ABC. A-nya adalah P. Oke, di sini A-nya adalah P, B-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah 1. Syarat agar grafik tepat menyinggung sumbu X adalah D-nya harus sama dengan 0. Oke, jadi kita tulis nilai D yaitu B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C harus sama dengan 0. Dimana B-nya di sini adalah 3, jadi 3 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya adalah P, kemudian C-nya adalah 1 sama dengan 0. Kita selesaikan, 3 pangkat 2 9 dikurangi dengan 4 kali P 4P kali 1 4P sama dengan 0. Selanjutnya min 4P, 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 9. Selanjutnya P-nya itu adalah min 9 per min 4, sehingga P-nya itu adalah 9 per 4. Jadi kita sudah mendapatkan nilai P yaitu 9 per 4. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal terakhir ya. Tentukan batas-batas D sehingga persamaan fx sama dengan D tambah 4x pangkat 2 dikurang 2 dx tambah 2 memotong sumbu x di 2 titik. Jadi dia harus memotong sumbu x di 2 titik. Ingat, jika memotong sumbu x di 2 titik, maka D-nya itu harus positif atau harus lebih besar daripada 0. Oke. Pertama kita tentukan dulu A, B, C. Ingat, A itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 2, maka A-nya adalah D tambah 4, kemudian B-nya itu adalah variabel dari koefisien dari variabel X, maka B di sini adalah min 2D, kemudian C-nya adalah 2. Syarat agar grafik tepat memotong sumbu X di 2 titik adalah D-nya lebih besar daripada 0 atau D-nya harus positif. Maka kita gunakan sifat ini, D ada sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C harus lebih besar daripada 0. Dimana B di sini tadi B-nya adalah min 2D, maka min 2D pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 4 A di sini adalah D tambah 4. Kemudian C-nya adalah 2. Dia lebih besar daripada 0. Oke, kita selesaikan. Min 2D pangkat 2. Hasilnya adalah 4D pangkat 2. Ingat sifat perkalian bilangan berpangkat.
atau pemangkatan bilangan yang dikalikan masing-masing bila dari bilangan tersebut berpangkat. Jadi min 2 pangkat 2 4, D pangkat 2 hasilnya adalah D pangkat 2. Selanjutnya min 4 dikali D tambah 4 kali 2. Oke, kita kalikan ke belakang dulu. Min 4 kali 2 min 8. Selanjutnya min 8 kali D, min 8D. Kemudian min 8 dikali 4 hasilnya adalah min 32. Lebih besar daripada 0. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya, kita bagi dengan 4. Oke. 4D pangkat 2 dibagi 4 hasilnya adalah 1D pangkat 2. Kemudian min 8D dibagi 4 adalah min 2D. Kemudian selanjutnya min 32 dibagi 4, min 8 lebih besar daripada 0. Bentuk ini selanjutnya kita faktorkan untuk memperoleh batas-batas dari D. Jika kita faktorkan, ingat kembali pemfaktoran itu adalah mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah min 8. Jika dikalikan hasilnya adalah min 8, dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 8, yaitu min 4 dan 2. Kemudian jika dijumlah hasilnya adalah min 2. Jadi jika dijumlah hasilnya adalah min 2. Maka kedua bilangan itu adalah min 4 dan min 4 dan 2. Jadi kita langsung tuliskan D kurang 4 dikali D tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Jadi kita selesaikan. Jadi D kurang 4 sama dengan 0, sehingga D-nya adalah 4 atau D-nya sama dengan min 2. Oke, langkah selanjutnya kita membuat garis bilangan batas-batas dari nilai D ini tadi. Ya, yang pertama D-nya itu min 2 dan 4 ya. Jadi min 2 dan 4. Selanjutnya karena di sini tanda pertidaksamanya adalah lebih besar, maka dia berbentuk noktah yang kosong seperti ini. Selanjutnya kita menguji coba memasukkan nilai-nilai di antara batas-batas ini. Kalau untuk mempermudah kita masukkan saja nilai 0 yang berada di antara min 2 dan 4. Jadi 0 berada di antara min 2 dan 4. Kita substitusi ke nilai dari D pangkat 2 dikurang 2D dikurang 8 lebih besar daripada 0. Oke, sehingga D pangkat 2 adalah 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 dikurang 8 lebih besar daripada 0. Sehingga di sini kita dapatkan min 8. Ini min 8 lebih besar daripada 0. Ini adalah bentuk yang tidak benar. Nah, seharusnya min 8 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga daerah yang terdapat angka 0 bukanlah penyelesaian dari ataupun batas-batas dari nilai D. Atau kita bisa mengatakan bahwa daerah yang terdapat angka 0 adalah daerah negatif. Jadi daerah yang ada angka 0-nya itu adalah daerah negatif. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Daerah negatif. Ingat dalam memberikan tanda daerah seperti ini selang-seling antara positif, negatif, dan positif. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai negatif di sini yang di tengah, maka sebelah kiri dan sebelah kanannya itu adalah positif. Soal dia meminta dia lebih besar daripada 0. Karena meminta lebih besar daripada 0, maka daerahnya itu adalah daerah yang positif. Sehingga batas-batas dari D pada persamaan kuadrat fx sama dengan D tambah 4x pangkat 2 dikurang 2 dx tambah 2 adalah D-nya harus lebih kecil daripada min 2. Ke kiri, jadi dia lebih kecil daripada min 2 atau atau D-nya itu harus lebih besar daripada 4. Itu tadi pembahasan kita terkait soal-soal hubungan antara nilai A, B, C dan diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.